Selamat sore teman-teman semua. Bersama saya lagi, Gaswin Fit, personal trainer senior di salah satu gym di Ubud. Untuk latihan kali ini, saya akan membuat latihan full body hanya menggunakan satu set resistant band. Dan latihan full body ini saya bagi menjadi dua. Hari pertama saya buatkan latihan full body bagian atas. Dan hari kedua selanjutnya saya buatkan latihan otot kaki. Seperti biasa kita awali dulu dengan warm up. Kita awali dulu dengan start plus 25 detik. Jaga otot perutnya tetap kencang. Pas tangannya ke atas, kita kasih power. Rasakan otot bahu. Sekarang lanjut ke side bend, 25 detik lagi. Dorong pinggangnya keluar. Dan rasakan peregangannya. Usahakan jaga perut tetap kencang. Lanjut nomor 3, arm circle, 25 detik lagi. Ini sangat bagus untuk melemaskan sendi bahu. Sekarang ke belakang. Dari samping. Terus putar lengannya. Oke, ganti sisi. Dan yang terakhir adalah neck rotation. Ini fungsinya untuk melemaskan otot di sekitar leher. Kalau kita sering bekerja di depan komputer, ini sangat membantu untuk melemaskan ketegangannya. 25 detik. Pelan, rasakan. Warm up sudah selesai, badan sudah mulai panas. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu core activation. Ini fungsinya untuk membangunkan otot perut, biar nanti ketika pas kita melakukan latihan atau gerakan utama, perut kita itu bisa secara alami terkontraksi dengan sendirinya. Core aktivasi kita kali ini ada 3. Yang pertama cat cow, yang kedua glutes bridge, dan yang ketiga adalah dead bug. Kita mulai dulu dengan cat cow. Fungsinya untuk melemaskan spine atau tulang belakang. Lakukan ini 6-8 kali. Tarik napas, kepala ke atas. Sekarang buang napas. Dorong punggungnya ke atas sampai melengkung. Tarik napas. Sampai paru-parunya penuh dengan udara. Sekarang dorong perutnya ke dalam. Sampai berasa paru-parunya kosong dari udara. 3 lagi. Itu cat cow. Sekarang kita lanjut ke glutes bridge. Tapak tangan menghadap ke atas. Tapak kaki dorong lantainya dengan kuat. Sekarang kita lakukan 6 kali di sini. Kontraksikan perutnya, dorong bokahnya ke atas.
3 kali lagi. Jangan lupa untuk selalu kontraksikan perutnya sebelum ngedorong bokongnya ke atas. Terakhir. Sekarang kita lanjut ke dead bug. Latihan ini mengajarkan kita untuk menjaga otot perut tetap kencang atau kontraksi ketika kita menggerakkan sendi-sendi kita. Kita lakukan 4 kali per sisi. Tarik perutnya ke dalam. Usahakan jangan ada jarak antara punggungnya dengan yoga mat. Bentuknya itu punggung itu melengkung. Angkat bokong sedikit dan bahunya juga sedikit angkat. Ini tutorialnya ada di channel saya. Dua lagi. Ketika badan sampai berasa getar, itu pertanda otot perut kita bekerja dengan baik. Nah, itu dia dead bug. Itu tadi core aktivasinya sudah selesai. Sekarang suhu tubuh sudah naik dan core kita juga sudah aktif. Sekarang kita siap untuk melakukan latihan utama. Untuk latihan hari pertama, latihan upper body atau badan bagian atas, kita ada chest press, itu untuk melatih otot dada. Nomor 2 ada lat pull down, itu untuk melatih otot punggung bagian atas. Nomor 3 ada shoulder press, itu untuk otot bahu. Nomor 4 ada rowing, itu untuk melatih otot punggung secara keseluruhan. Nomor 5 ada tricep extension, itu untuk melatih otot tricep. Dan nomor 6 itu ada bicep curl untuk melatih otot biceps. Dan sebagai pelengkap, kita ada 2 latihan abs atau latihan perut. Yang pertama adalah leg raise dengan kabel, dan yang kedua adalah cable crunch. Seperti saya bilang tadi di awal, latihan hari ini kita menggunakan 1 set resistance band. Nah, ini dia resistance bandnya, ada 5 jenis warna atau 5 tingkatan resisten atau kekuatan yang berbeda. Nanti teman-teman bisa lihat di sininya biasanya ada. Kayak kuning ini 10 lbs atau setara dengan 4,6 kg tekanannya. Atau yang biru ini 30 lbs atau 13,7 kg. Secara umum, resistance band itu dapat pelengkap atau aksesoris yang berupa ini 2 ankle strap. Fungsinya untuk biasanya itu di pergelangan kaki, dan juga 1 door anchor. Ini yang buat di pintu, ngejepitnya itu. Oke, yang pertama kita awali dulu dengan chest press. Nah, di gerakan chest press ini, teman-teman bisa pilih sendiri warna mana atau resisten mana yang sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini door anchor-nya ini biasanya kita pasang ini di pintunya. Nah, ini masukin dulu ke sini, terus kunci dia pintunya. Nah, dengan begini, bandul yang tadi itu yang menjaga talinya itu tetap kuat. Sekarang kita masukin. Di gerakan ini kita lakukan 8-12 repetisi. Ini yang merah, tapi seperti yang saya bilang tadi, tergantung di mana kemampuan teman-teman. Misalnya kalau ini terlalu ringan untuk 12 repetisi, bisa tambah lagi 1. Gerakannya itu seperti ini. Maju ke depan, kaki depan 1. Buang napas, tarik napas pelan. Rasakan otot dadanya bekerja. Buang napas. Tarik nafas pelan, rasakan dada yang bekerja. 11, pelan. Tadi itu 12 repetisi. Jadi untuk memastikan apakah resisten atau tekanan itu cukup atau terlalu ringan, itu caranya adalah dengan merasakan ketika kita mencapai repetisi 12 dan berasa kita masih bisa sekitar 3, 5, sampai 7 repetisi, artinya tekanan tadi itu tidak cukup kuat.
Jadinya kita bisa tambah lagi satu bandnya. Dan ketika kita tambah bandnya satu dan kita tidak bisa mendorongnya 8 kali, artinya itu terlalu berat. Nah, itulah cara menentukan apakah sebuah resisten atau tekanan itu pas dengan kemampuan kita atau tidak. Sekarang kita lanjut ke latihan yang nomor 2, yaitu lat pull down. Ini fungsinya untuk melatih otot punggung bagian atas samping. Sama seperti tadi, kita pakai door anchor-nya ini di frame pintu yang tadi. Nah, posisinya tuh seperti ini. Sekarang dari sini, cari jarak di mana teman-teman merasa tekanannya itu cukup. Karena keterbatasan space atau ruang yang saya punya, saya bisanya hanya seperti ini. Nah, di sini juga kita lakukan 8 sampai 12 repetisi. Nanti teman-teman pilih sendiri warna atau resisten mana yang pas untuk teman-teman. Gerakan ini, ketika narik kita tarik napas dan kita melepasan kita exhale atau buang napas. Bayangkan ngetariknya dari sikunya. Pelan, sikunya narik. Ketika narik, squeeze punggungnya, tahan sebentar, sekitar 2 detik, terus lepas pelan. 10, 2 lagi. Tarik napas dari hidung. Nah, teman-teman, itu gerakan yang nomor 2, lat pull down. Sekarang kita lanjut yang ketiga, shoulder press. Ini fungsinya untuk melatih otot bahu. Begini cara melakukan gerakan shoulder press. Ini talinya injak dulu. Pastikan dia rata kanan kirinya. Dan dari sini dorong ke atas. Seperti ini. Sekarang perutnya kontraksikan, dorong ke atas. Buang napas, tarik. Itu 3 tadi, kita lakukan 8 sampai 12 juga. Pastikan kanan dan kiri panjangnya sama, bisa diatur dengan posisi pijakan kakinya. 4, buang napas, tarik napas pelan, rasakan bahunya kerja. 6, dorong ke atasnya boleh cepat, turunnya pelan banget, rasakan otot bahunya kerja. Terakhir, sekarang kita lanjut yang nomor 4, yaitu rowing. Rowing ini fungsinya untuk melatih otot punggung juga, tapi ini lebih secara keseluruhan. Dan lagi kita pakai door anchor yang tadi. Pastikan di sini atur posisinya yang ujung kanan kiri itu biar sama panjangnya. Nah, kalau gripnya yang gini, ini namanya horizontal grip. Bicep kita itu tidak terlalu banyak membantu, jadi ini lebih otot punggungnya yang bekerja. Nah, sekarang rowing ini posisi gripnya itu ada 2, yang ini namanya vertikal. Kalau posisi vertikal gini, ada juga bantuan dari bicep, jadinya kita bisa lebih strong. Dan untuk gerakan ini, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi sini saya peragakan gripnya yang vertikal seperti ini. Di sini juga kita lakukan 8 sampai 12 repetisi. Oke, perutnya kontraksi, tariknya itu dari siku. Tarik napas, buang napas pelan. Squeeze punggungnya. 7, 5 lagi. Squeeze punggungnya. Terakhir, pelan-pelan nafas. Itu dia tadi latihan nomor 4, rowing. Sekarang kita lanjut yang ke nomor 5, tricep extension. Ini fungsinya untuk melatih otot triceps. Kita gunakan kaki kita lagi untuk menahan resisten bandnya. Posisinya itu begini. Kayak kencangkan otot perutnya. Dari sini, lurus. Pelan turun. Buang napas. Pelan.
8 sampai 12. Sampai lurus sikunya. Itu baru 8. Misalnya kalau teman-teman ada cantolan yang di lantai, atau bisa juga dari bawah pintunya seperti tadi itu, ini bisa cara begini. Nah, dari sini pegang seperti tadi. Cara ini misalnya kalau teman-teman ada cantolan di lantai. Karena kalau posisi begini, dia lebih berasa otot tricepnya lebih maksimal. Karena angle-nya itu sedikit berbeda. Nah, itu dia teman-teman latihan nomor 5, tricep extension. Untuk melatih otot tricep, sekarang yang terakhir nomor 6 adalah bicep curl. Sama, kita pakai kaki kita untuk ngejepit. 8 sampai 12. Pelan. Rasakan bicepnya di stretch seluruhnya. Sekali lagi seperti yang tadi saya bilang, misalnya kalau teman-teman ada anchor di lantai, itu bisa pakai, karena di sudut ini itu range of motion-nya lebih panjang dan otot bicep kita bekerja lebih maksimal. 9, 10, 2 lagi, pelan. Nah, itu dia tadi latihan utama. Teman-teman bisa melakukan itu 1 set, 2 set, 3 set, bahkan 4 set bagi yang berasa masih kuat. Dan sekarang selanjutnya kita lakukan latihan aksesoris, yaitu leg raise dan cable crunch untuk melatih otot perut. Nah, untuk latihan otot perut ini kita ambil tadi yang ankle strap yang ini, dan juga teman-teman harus pilih resisten band mana yang sesuai dengan kekuatan teman-teman. Kita pasang dulu ankle strapnya. Pastikan dia kencang. Taruh hooknya itu di tengah. Nah, ini kelihatannya udah cukup kuat. Sekarang, karena di tempat saya adanya cuman seperti ini. Ini sendi yang lumayan besar ini, dan saya harus pakai satu sabuk, dan juga ini ada strap tali yang saya sambung satukan jadi satu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang ini yang saya pakai sebagai cantolan untuk resisten bandnya. Saya tidak tahu posisi teman-teman di rumah adanya seperti apa, tapi yang bisa saya bilang setup-nya seperti ini nih sudah sangat memadai. Sekarang kita kaitkan ke ankle strap tadi. Seperti ini. Pastikan dia sama panjangnya kanan kiri. Nah, dari sini mundur. Cari posisi yang paling pas. Turunkan bahunya dikit, tangannya di bawah bokong, dan dari sini kita lakukan leg raise. Pelan. Rasakan otot bagian bawahnya bekerja. Naikkan lututnya kayak mengarah ke langit-langit. Pelan. Fokus dengan otot perut bagian bawah. Kita di sini lakukan 12 sampai 15. Sepuluh. 3 lagi.
Nah, itu dia leg raise dengan resistance band. Lakukan 12 sampai 15 repetisi. Nah, itu tadi leg raise with resistance band. Sekarang kita lanjut ke latihan abs yang nomor 2, yaitu cable crunch. Di cable crunch ini kita lebih menarget ke otot perut bagian atas. Di cable crunch ini posisi bandnya tuh masih settingan seperti tadi, dan sekarang kita pakai handle-nya. Tarik handle-nya dan cari posisi yang pas di mana resistennya tuh berasa cukup kuat untuk melatih otot perutnya. Sekarang kaki lurus, lengan lurus, perutnya kontraksikan, tarik perutnya masuk ke dalam. Bayangkan kayak menarik pusarnya itu ke arah punggung. Kita lakukan 12 sampai 15. Usahakan bokongnya itu naik. Semakin naik bokongnya, semakin berasa di otot perutnya. Itu tadi 2 latihan absnya, leg raise, cable raise. Teman-teman bisa melakukan itu 1 set, 2 set, atau 3 set. Nah, latihan utama sudah selesai, beserta juga dengan aksesorisnya, yaitu latihan abs. Sekarang selanjutnya kita lakukan pendinginan. Yang pertama ada chest stretch, fungsinya untuk meregangkan otot dada. Gerakannya itu seperti ini. Ini tangannya, jadikan satu. Sekarang di posisi ini, tarik bahunya ke belakang dan dorong dadanya ke depan untuk maksimal stretch. Kita lakukan 2 kali. Jika teman-teman perhatikan, tangan saya buka. Sekarang yang nomor 2, lat stretch. Lat itu di sini, yang di punggung atas bagian sampingnya. Dan karena tadi saya ada belt atau sabuk yang tadi, saya tunjukkan variasi lat stretch. Pegang ini, boleh keduanya, boleh satu yang erat. Sekarang lututnya tekuk dan bokongnya jatuhkan ke belakang. Nah, dari sini rasakan latnya bekerja. Lakukan 2 kali per sisi. Semakin didekuk lututnya, bokongnya semakin diturunkan, semakin berasa di stretch latnya. Sekarang sisi satunya. Sekarang lanjut yang nomor 3, shoulder stretch atau stretch untuk bahu. Dari samping, seperti biasa, 2 kali per sisi. Nomor 4, tricep stretch, karena kita tadi melatih tricep. Nomor 5, bicep stretch. Semakin ditarik ujung jarinya, semakin berasa otot bicep dan lengan depannya diregangkan. 2 kali per sisi. Dan yang terakhir, ini adalah opsional atau pilihan. Bisa teman-teman lakukan, bisa enggak, tapi saya sarankan lakukan. Seperti biasa, inilah Savasana. Itu gerakan berbaring rileks yang fungsinya untuk menenangkan pikiran, menurunkan kadar kortisol, dan juga memberi kesempatan untuk tubuh dan pikiran menyerap semua manfaat kebaikan dari latihan yang kita lakukan tadi. Tangan menghadap ke atas, kakinya rileks, pikiran rileks, tubuh rileks, semuanya rileks. Di posisi Savasana ini terserah teman-teman mau berapa lama berbaring rileks di sini, dari 5, 10, 15, bahkan sampai 30 menit. Nah teman-teman, selesai sudah latihan full body dengan resistance band bagian pertama. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di episode kedua, yaitu latihan full body dengan resistance band untuk otot kaki.